Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Cuti Karyawan Berbasis Web. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Saya Rizka sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kedua ada Andi sebagai pemateri kedua, pemateri ketiga ada Rian, pemateri keempat ada Fani, pemateri kelima ada Novian, pemateri keenam ada Erik, pemateri ketujuh ada Astri, dan pemateri terakhir ada Panji. Baik, langsung dimulai ke slide deskripsi umum sistem. Perancangan sistem informasi pengajuan cuti karyawan berbasis web ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL. Karyawan dapat mengajukan cuti tanpa harus menulis lagi pada form cuti secara manual dan dapat mengajukan cuti di mana aja dengan lebih mudah. Dalam penerapannya, sistem informasi pengajuan cuti karyawan berbasis web ini akan memiliki beberapa hak akses, diantaranya ada pimpinan dan pegawai. Selanjutnya ada konteks diagram. Ketika pimpinan masuk, ada data user, bisa melihat dari data user, jenis cuti, data permintaan cuti, dan data akun. Dan tampilan web bisa menampilkan data user, data jenis cuti, informasi data permintaan cuti, informasi data akun. Dan ketika pegawai masuk mengakses webnya, bisa mengakses data akun dan data pengajuan cuti. Dan tampilan web menampilkan informasi pengajuan cuti, informasi riwayat cuti, dan informasi data akun. Selanjutnya dijelaskan oleh Andi. Oke, saya lanjutkan ke bagian karakteristik pengguna. Untuk kategori pengguna sendiri ini ada dua kategori pengguna. Yang pertama pimpinan, ini tugasnya ada 4 tugas, yaitu yang pertama mengelola sistem secara keseluruhan, mengelola hak akses pegawai, menyetujui atau menolak permintaan cuti pegawai, dan mengelola laporan dari sistem. Nah, untuk hak akses ke aplikasinya sendiri ini diberikan hak akses ke semua pimpinan, gitu, ke semua pimpinan divisi. Lalu untuk kategori pengguna yang kedua itu ada pegawai. Untuk tugasnya sendiri melakukan pengajuan cuti dan melakukan pengecekan status pengajuan cuti, dan hak akses ke aplikasinya dilakukan oleh pegawai. Dilanjut. Untuk kebutuhan fungsional perangkat lunak. Untuk kebutuhan fungsional ini ada fungsi login. Untuk kategori penggunanya ada pemimpin dan pegawai. Untuk deskripsinya, setiap pimpinan maupun pegawai yang akan mengakses sistem harus menginput username dan password. Lalu selanjutnya mengubah data diri. Untuk penggunanya pimpinan dan pegawai. Deskripsinya terdapat pengaturan akun yang berisi data diri pengguna dan dapat diubah oleh pengguna. Lalu ada fungsi data user. Untuk penggunanya pimpinan, deskripsinya terdapat menu user yang berisi data diri pengguna dan hak akses yang diberikan dan hanya dapat diakses oleh pimpinan seperti menambah, mengedit, maupun menghapus data user. Dilanjut. Ada fungsi pengajuan cuti. Untuk penggunanya sendiri ini pegawai. Deskripsinya, pegawai dapat melakukan pengajuan cuti dengan mengisi jenis cuti, awal cuti, selesai cuti, nomor telepon, keterangan, dan pengganti cuti pada form yang tersedia. Lanjut di fungsi riwayat cuti ada untuk penggunanya pegawai. Untuk deskripsinya, menu ini berisi daftar pengajuan cuti yang telah diajukan pegawai dan sisa cuti yang tersisa. Ada fungsi approval cuti. Untuk penggunanya pimpinan. Deskripsinya, pimpinan dapat menyetujui ataupun menolak pengajuan cuti pegawai pada menu yang tersedia dengan memilih setuju atau tolak.
Dan yang terakhir, mengelola jenis cuti. Untuk penggunanya sendiri itu pimpinan. Untuk deskripsinya, pimpinan dapat menambahkan, mengedit, atau mengubah jenis dan jumlah cuti yang dapat diambil pegawai. Lalu selanjutnya untuk non-fungsionalnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Untuk kebutuhan non-fungsional perangkat, kita lihat dari parameternya. Dari parameter di sini availability, sistem tersedia dalam 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Jadi sistem ini dalam seminggu itu standby, karena untuk supaya karyawannya bisa mengajukan cuti kapanpun, tapi dilihat dari situ juga tidak bisa sembarangan hari itu dia nggak masuk, hari itu juga cuti, kan ada peraturan 7 hari sebelumnya. Terus reliability-nya, kegagalan sistem di bawah 5%. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa webnya bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalkan ada down servernya, itu kita antisipasi. Terus ada ergonomi, sistem harus mudah digunakan, user friendly. Jadi gampang digunakan dengan tampilan yang sederhana. Jadi karyawan mudah lah untuk mengerti. Terus portability, mudah diadopsi sebagai lingkungan sistem operasi dan berbagai browser internet. Jadi bisa pakai Windows, bisa pakai Android, bisa pakai Linux juga bisa. Terus memori menyesuaikan dengan database dan data cuti di situ. Kan respon time-nya, sistem harus menampilkan hasil kurang dari 5 detik. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 detik, wah itu berarti kita gagal dalam buat itu. Jadi kita harus di bawah 5 detik. Dan safety, nah safety-nya di sini tuh sistem tidak mengizinkan pengoperasian kecuali terdapat user yang mengakses. Berarti setiap karyawan mempunyai user di sini, didaftarkan. Jadi misalkan karyawan A, karyawan B, dan karyawan C itu mempunyai user masing-masing. Terus untuk security, data hanya dapat diubah oleh pimpinan. Jadi hanya pimpinan yang bisa merubah data-data usernya, hanya satu orang pimpinan tersebut. Untuk komunikasi berbahasa Indonesia ya di sini tulisannya. Next. Dan untuk entity relationship diagram atau kita sebut tadi disebut dengan ERD ya. Di sini kita mempunyai entitas user, riwayat cuti, dan jenis cuti. Entitas user mempunyai atribut ID user yang sebagai Froggen key-nya. Terus ada atribut username user, password user, akses user, NIP user, nama user, email user, jabatan user, unit user, JK user jenis kelamin, telepon user, alamat user, agama user, log user, status user. Terus ada entitas riwayat cuti mempunyai atribut IDR cuti. Di sini dia Froggen key-nya. IDR cuti itu R itu riwayat cuti ya. Terus ada ID user, ID J cuti. J itu mewakili jenis cuti. Kontak R cuti, keterangan R cuti, awal R cuti, selesai R cuti, jumlah R cuti, status R cuti, status 2 R cuti, status 3 R cuti, tanggal R cuti. Terus ada lagi entitas jenis cuti mempunyai atribut ID J cuti, nama J cuti, jumlah cuti. Di sini kita ngelihat ada satu one to many, itu akan dijelaskan di LRS ya. Next. Nah, di LRS ini atau logika record structure, di sini ada entitas user mempunyai relasi antara riwayat cuti. Antara user dan riwayat cuti itu mempunyai hubungan relasi one to many. Jadi satu user bisa membuat riwayat cuti banyak riwayat cuti seperti itu. Dan jenis cuti mempunyai relasi dengan riwayat cuti one to many. Jadi satu jenis cuti ini bisa banyak riwayat cutinya. Misalkan user ini bisa cuti tahunan. Cuti tahunan itu biasanya ada 12 hari dalam setahun, tapi dipotong dengan lebaran biasanya ada 5 atau 7 hari diambil sisanya. Jadi kan itu masih banyak ya riwayat cutinya pasti terjadi. Terus belum cuti-cuti yang lain kayak cuti istri melahirkan udah pasti ada. Next selanjutnya dilanjut sama Rizka.
Silakan. Ya, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Fani. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan diagram use case. Untuk aktornya di sini ada dua, yaitu pegawai dan pimpinan. Untuk pegawainya memiliki akses untuk ke menu permohonan cuti, kemudian status permohonan cuti, kemudian yang terakhir untuk melihat riwayat cuti. Untuk pimpinannya dapat mengolah data pegawai, kemudian mengelola cuti, dan yang terakhir membuat laporan. Pegawai dan pimpinan ini sebelum mengakses ke menu-menu yang tersedia di sistem harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenai activity diagram pengajuan cuti. Di sini pengajuan cuti dilakukan oleh pegawai. Yang pertama, pegawai membuka laman web, kemudian melakukan login. Setelah itu memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan memverifikasi data. Apabila username dan password salah, maka sistem akan menampilkan pesan Anda tidak berhak masuk, kemudian selesai. Maka pegawai harus mengulangi untuk menginput password dan username dari awal. Tetapi apabila username dan password telah benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian pegawai dapat langsung memilih pengajuan permohonan cuti. Kemudian sistem akan menampilkan form permohonan pengajuan cuti. Kemudian pegawai dapat langsung mengisi form pengajuan cuti tersebut. Kemudian sistem akan menyimpan data permohonan pengajuan cuti. Kemudian setelah data tersimpan, maka data tersebut dapat langsung masuk ke menu bagian pimpinan. Dan pimpinan dapat mengecek permohonan cuti pegawai dengan memiliki akses, yaitu menyetujui ataupun menolak permohonan permintaan cuti tersebut. Apabila permohonan cuti disetujui, maka sistem akan menampilkan permohonan disetujui. Apabila ditolak, maka permohonan cuti ditolak dan akan tampil di riwayat pengajuan cuti pegawai. Untuk pengajuan cuti yang disetujui, itu pun akan langsung masuk ke riwayat permohonan cuti pegawai disetujui. Setelah itu, pegawai dapat memilih cetak persetujuan cuti ataupun tidak. Jika tidak, maka proses telah selesai. Apabila pegawai akan mencetak pengajuan permohonan cuti, maka memilih menu mencetak bukti persetujuan cuti dan selesai. Kemudian untuk activity diagram profil cuti, di sini usernya harusnya pimpinan bukan pegawai. Yang pertama itu akses ke halaman utama, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian pimpinan memilih menu persetujuan cuti, kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar pengajuan permohonan cuti pegawai. Setelah itu, pimpinan dapat mengecek pengajuan permohonan cuti antara menyetujui ataupun menolak. Apabila menyetujui, maka sistem akan menampilkan pesan permohonan cuti berhasil disetujui. Apabila ditolak, maka sistem akan menampilkan pesan permohonan cuti berhasil ditolak. Setelah itu, permohonan cuti yang ditolak ataupun disetujui tersebut akan tampil di riwayat pengajuan cuti pegawai. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novian. Untuk pegawai yang akan mengajukan cuti, mereka akan mengisi form pengajuan permohonan cuti, kemudian menginput tanggal mulai, tanggal selesai, keperluan, dan jenis cuti. Kemudian data tersebut disimpan ke database, dan untuk status permohonannya nanti akan dicek oleh si atasannya. Apabila permohonannya disetujui, maka di statusnya akan tampil permohonan diterima. Apabila tidak, maka statusnya permohonan cuti ditolak. Kemudian si user juga bisa mengecek riwayat cuti. Kemudian tutup. Oke, sudah. Oke, selanjutnya Mas Erik. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram profil cuti.
Yang pertama adalah aktornya adalah pimpinan, di mana untuk mengakses atau menerima cuti atau tidaknya menyetujuinya adalah pimpinan. Jadi di sini aktornya adalah pimpinan. Jadi pertama adalah pimpinan masuk ke mengakses menu utama dalam web. Kemudian pimpinan akan memilih form pengajuan permohonan. Jadi di sini, jadi sebelumnya pegawai telah mengirimkan permohonan cuti. Jadi di sini pimpinan tinggal mengecek di menu utama, kemudian memilih form permohonan cuti dan menampilkan form approve cuti, di mana di situ sudah ada data karyawan atau pegawai-pegawai yang sudah melakukan pengajuan permohonan. Kemudian formnya menampilkan data akan ditampilkan di form pengajuan cuti. Jadi di sini nanti ada 2 case. Yang pertama adalah menyetujui. Jadi jika pimpinan menyetujui, maka data akan diproses dan diupdate di data approval atau di sini tabel approval. Kemudian sistem akan mengirimkan pesan balik, yaitu adalah permohonan cuti berhasil disetujui. Nah, jadi di sini adalah case kedua adalah pengajuan permohonan cuti pegawai ditolak. Jadi nanti sistem akan memproses, dan jika prosesnya telah berhasil, maka sistem akan mengirimkan pesan balik di mana persetujuan permohonan cutinya ditolak. Kemudian jika sudah selesai, pimpinan yang pasti akan menutup aplikasi permohonan cuti dan kembali ke menu utama. Selanjutnya sequence diagram data pegawai. Di sini aktornya masih pimpinan. Kemudian di sini pimpinan akan mengakses halaman utama dan selanjutnya memilih form pegawai, di mana di sini di sistem ini pimpinan dapat menambahkan karyawan. Jadi setelah menampilkan form data pegawai, pimpinan dapat menginput tambahan karyawan dan sistem akan memproses data tersebut. Setelah berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan pesan balik di mana karyawan berhasil ditambahkan. Kemudian pimpinan dapat mencari data pegawai yang telah ditambahkan. Ya, selanjutnya adalah sequence diagram data pegawai, di mana sini aktornya adalah pimpinan. Jadi dalam sistem ini pimpinan dapat menambah, kemudian mencari pegawai dan mengedit serta menghapus data pegawai. Pertama adalah pimpinan mengakses menu utama, kemudian memilih form pegawai, dan sistem akan menampilkan form data pegawai. Di sini akan sistem proses menampilkan data pegawai, kemudian pimpinan akan menginput data pegawai tersebut. Setelah diinput, sistem akan memproses dan disimpan ke database. Setelah disimpan, maka sistem akan mengirimkan pesan balik, yaitu adalah data berhasil ditambahkan. Kemudian pimpinan dapat mencari data pegawai yang telah ditambahkan tersebut. Kemudian adalah menginput nomor induk pegawai. Ya, di sini jika data ditemukan, ada 2 case. Dalam mencari data pegawai, jika data ditemukan, maka sistem akan melakukan pencarian, dan pencarian sistem akan menampilkan pesan balik bahwa data ditemukan dan menampilkan data pegawai tersebut. Jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan balik data tidak ditemukan. Kemudian adalah yang kedua adalah mengedit data pegawai, di mana pimpinan akan mencari terlebih dahulu data pegawai tersebut, kemudian mengedit data, lalu menginput perubahan data pegawai. Setelah mengubah data, maka sistem akan memproses perubahan tersebut dan menyimpan ke dalam database. Dan jika data berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan pesan balik, yaitu edit data berhasil. Terakhir adalah hapus data pegawai. Jadi pimpinan akan mencari terlebih dahulu data pegawai yang mana yang mau dihapus, kemudian pimpinan akan mengirim perintah hapus data pegawai, dan sistem akan memproses. Setelah proses berhasil, maka
database pegawai tersebut akan dihapus dan sistem akan mengirimkan pesan balik kepada pimpinan di menu form pengajuan form data pegawai, itu data pegawai berhasil dihapus. Setelah itu pimpinan dapat menutup form dan kembali ke menu utama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri. Oke, terima kasih moderator. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram laporan. Di sini aktornya adalah pegawai, yaitu user ya. Untuk boundary yang pertama di sini ada menu utama, lalu boundary kedua ada form laporan, boundary ketiga ada database data karyawan, boundary keempat ada database data cuti karyawan, lalu boundary yang kelima ada tampil cetak. Nah, pertama di sini user akan mengakses sistem, yaitu pilih menu utama, lalu user memilih form laporan. Nanti sistem akan menampilkan form laporannya. Lalu yang ketiga, di sini user memilih laporan data karyawan. Sistem mengambil data dari database karyawan, lalu sistem akan menampilkan cetak data karyawan. Lalu user pilih laporan data cuti karyawan di form laporan. Lalu sistem akan mengambil data di database data cuti karyawan. Lalu sistem akan menampilkan atau mencetak data cuti karyawan. Kemudian memilih tutup halaman form laporannya. Lalu sistem akan kembali ke menu utama. Yang terakhir, user memilih tutup halaman di form laporan, lalu sistem akan kembali ke menu utama. Ya, selanjutnya moderator. Ya. Baik, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Bisa kita lihat di sini ada 3 tabel, yaitu tabel user, lalu ada tabel riwayat cuti, dan ada tabel jenis cuti. Pada tabel tersebut ada komponen-komponen yang menyusun kelas diagram itu sendiri. Nah, komponen di sini yang pertama ada komponen atas, yaitu bagian yang berisikan nama kelas. Lalu ada komponen tengah, itu berisikan atribut kelas untuk mendeskripsikan kualitas kelasnya. Lalu yang ketiga ada komponen bawah, bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas. Nah, untuk tabel user di sini, komponen atasnya user ya, lalu atributnya, terdapat primary key-nya di sini ID underscore user dengan atribut username underscore user, ada password underscore user, ada access underscore user, dan seterusnya. Lalu di komponen bawah itu ada operasinya, ada tambah, edit, hapus. Nah, untuk di tabel riwayat cuti, komponen atasnya riwayat cuti itu sendiri, lalu ada komponen tengah yaitu atributnya, ada primary key-nya terlebih dahulu yaitu ID underscore rcuti, lalu atributnya ada kontak underscore rcuti, ada keterangan underscore rcuti, dan seterusnya. Lalu komponen bawahnya yaitu operasinya ada tambah, edit, dan hapus. Yang ketiga tabel jenis cuti,
komponen atasnya yaitu jenis cuti, lalu primary key-nya di sini ada ID underscore J cuti dengan atributnya nama underscore J cuti, lalu ada jumlah underscore cuti. Untuk komponen bawahnya ada tambah, edit, dan hapus. Nah, masing-masing ketiga tabel ini ada relasinya. Untuk user di sini one to many ya ke tabel riwayat cuti. Jadi satu user dapat mengelola banyak riwayat cuti. Tadi kayaknya udah dijelasin di atas sama rekan Rian. Lalu untuk kardinalitasnya yang kedua ada tabel riwayat cuti dengan tabel jenis cuti, yaitu many to one. Artinya banyak riwayat cuti dapat diisi oleh satu jenis cuti saja. Saya rasa cukup dari saya. Dilanjutkan lagi, silakan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Panji. Oke, selanjutnya ada mockup aplikasi ShipCuy. Yang pertama ada user interface dari halaman login website. Login website ini digunakan oleh user pegawai dan juga pimpinan. Loginnya menggunakan username dan password. Next. Nah, di sini ada user interface dari halaman pegawai. Ada halaman utama pegawai, halaman pengajuan cuti, dan halaman riwayat cuti. Next. Nah, setelah itu ada user interface dari halaman pimpinan. Ada halaman utama, daftar halaman user. Di halaman daftar user, pimpinan bisa menambah user pegawai dan juga bisa mengedit user. Next. Nah, di sini ada mockup halaman pimpinan. Ada daftar permintaan cuti, yaitu digunakan oleh pimpinan untuk menyetujui atau menolak permintaan cuti. Dan juga ada halaman jenis cuti digunakan untuk menambah atau mengedit jenis cuti. Oke, selesai. Ya, jadi kesimpulannya dari riset lapangan dan proses pembuatan web yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Sistem cuti online yang dibuat dapat mempermudah proses pengajuan dan persetujuan cuti. Dengan sistem cuti online, proses pengajuan usulan cuti bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kedua, dengan adanya aplikasi cuti online, karyawan diharapkan dapat menerima informasi yang lebih tentang kepegawaian, khususnya permasalahan cuti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.